Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, teman-teman dan Bu Guru, sebelum kegiatan belajar dimulai, mari kita berdoa dan menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu ingatkan kembali agar situasi pembelajaran kita kondusif. Ibu selalu ingatkan untuk kalian kalau mematikan atau mute speaker saat tidak berbicara. Kemudian mengangkat tangan terlebih dahulu saat ingin bertanya atau menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, ini sudah paham semua ya. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi dulu ya. Ini partisipannya baru masuk 17 orang. Berarti ada yang belum ya? Mungkin ini masih ada kendala sinyal, soalnya ini temannya belum ada konfirmasi juga. Nah, sekarang kita lanjut saja. Untuk materi hari ini, kita akan mempelajari tentang program linier, khususnya itu adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, jadi sekarang Ibu mau izin share screen dulu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang program linier, yaitu khususnya adalah yang pertama, itu adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sebelum kita lanjut ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel, nah, kita harus tahu dulu materi prasyarat untuk mempelajari materi ini. Nah, pertama itu adalah grafik persamaan garis lurus. Bagaimana cara menggambar grafik dari persamaan garis lurus? Ada yang mau jawab? Oke, Dewayu, silakan. Salah satu cara mencari titik potong dari garis terhadap sumbu koordinat. Kalau mencari titik potong dengan sumbu D, berarti A bernilai dengan sumbu X, berarti Y-nya bernilai 0. Itu menurut saya, Bu. Ya. Nah, gitu ya. Untuk menggambar grafik dari persamaan garis lurus, kalian harus menentukan dulu titik potong X dan Y-nya. Nah, jika X untuk mencari titik pada yang berpotongan dengan sumbu X, berarti nilai Y-nya 0. Jika untuk mencari titik yang berpotongan dengan sumbu Y, jadi nilai X-nya adalah 0. Nah, bagus ya, Bayu. Nah, kemudian yang kedua, nah materi prasyarat kedua, selain kita harus mengingat grafik persamaan garis lurus, nah di sini kita juga harus mengingat kembali tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sekarang perhatikan di sini ada soal. Dari gambar berikut, manakah yang merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier 2x tambah y kurang dari sama dengan 6? Nah, yang bisa jawab, Mbak, ini gambarnya. Saya boleh, Bu? Boleh, silakan sebut nama dan nomor absen. Nomor absen 11, Bu. Iya, silakan, Nak. Daerah penyelesaian dan pertidaksamaan tersebut adalah daerah yang arsirannya berwarna merah, Bu. Yang berwarna merah, kenapa? Karena setelah saya menguji dengan titik 0,0, titik tersebut memenuhi persyaratan. Oke, benar ya. Nah, saya ingat kembali ya, itu materi prasyarat yang akan kita gunakan untuk mempelajari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, selanjutnya, tujuan pelajaran kita untuk mempelajari materi ini adalah yang pertama, dapat menganalisis sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari masalah kontekstual dengan benar. Selanjutnya, dapat menganalisis bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan tepat. Selanjutnya, dapat menjelaskan konsep daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan benar. Dan yang terakhir adalah dapat menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan benar. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, di sini Ibu ada sediakan video manfaat mempelajari materi kita hari ini. Lalu bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini ada contohnya. Misal ada seorang pengusaha kue. Dia akan membuat kue muffin. Pada hari itu, dia akan membuat 2 jenis kue. Lalu, berapa keuntungan maksimum yang diperoleh oleh pengusaha tersebut? Nah, ini akan kita bahas pada materi program. Nah, jadi itu ya anak-anak manfaat kita mempelajari materi program linier. Jadi sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari.
Nah, jadi kegiatan kita hari ini, kita akan diskusi kelompok melalui Google Classroom. Nah, nanti setelah Meet ini, nanti ini kita cukupkan dulu Meet-nya. Nah, nanti kalian harus langsung ke Google Classroom-nya. Nah, di sana sudah Ibu sediakan lembar kerja. Nah, kalian bisa diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, kelompoknya masih sama ya dengan yang minggu lalu. Jadi kalian nanti di sana sudah Ibu sediakan tempat untuk diskusi kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok 5. 20 menit lagi ya, kita gabung lagi ke Meet-nya, maksimal lah 25 menit sudah semuanya bergabung lagi di Meet untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, link Meet masih sama dengan yang ini ya, masih sama dengan ini linknya. Nah, dia sampai di sini dulu ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Paham semua ya? Paham, Bu. Ya. Nah, sekarang anak-anak boleh keluar dari Meet ini, kerjakan LKPD yang ada pada Google Classroom-nya. Kalian bisa diskusi di sana. Baik, Bu. Semua bergabung nih? Belum ya? Kita langsung aja kalau gitu ya. Apakah kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bu. Yang lainnya perhatikan ya. 1. Harga setiap kilogram jeruk dan setiap kilogram jambu air berturut-turut adalah Rp6.000 dan Rp4.000. Pedagang memiliki modal hanya Rp500.000. Yang kedua, kapasitas tokonya hanya mampu menampung 200 kg buah. Misal, X sama dengan jeruk dan Y sama dengan jambu air. Yaitu 6.000 X ditambah 4.000 Y kurang dari sama dengan Rp500.000. Disederhanakan menjadi 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 250. Yang kedua, X ditambah Y kurang dari sama dengan 200. Yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0. 4, Y lebih dari sama dengan 0. Soal yang B, yang harus dioptimalkan penjual adalah penjualan maksimal buah, jeruk, dan jambu air. Yaitu, model matematikanya F, X, Y sama dengan 10.000 X ditambah 9.000 Y. Ya, terima kasih Dinda. Kelompok yang lain ada jawaban yang berbeda atau sama? Sama, Bu. Kita lanjut ke permasalahan kedua, akan dipresentasikan oleh kelompok kedua. Nah, untuk perwakilan kelompok kedua, silakan presentasi. Yang A jawab ya karena terdiri dari dua persamaan linier variabel. Ya, lanjut yang B. Misalnya lihat ya, yang B jawaban dari kelompok 2 tidak karena terdapat variabel dengan pangkat tertinggi 2. Nah, bagaimana pendapat yang lain? Sama ya? Sama, Bu. Lihat yang lainnya bisa dicocokkan ya. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga. Penyelesaiannya, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 10. Angka pertama, gambar persamaan 2x tambah 5y sama dengan 10. Penyelesaiannya, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 10. Angka pertama, gambar persamaan 2x tambah 5y sama dengan 10. Tentukan dua koordinat titik yang dilalui garis tersebut. Kemudian, letakkan kedua titik yang diperoleh di koordinat kartesius dan hubungkanlah kedua titik tersebut untuk mendapatkan gambar garis 2x plus 5y sama dengan 10. Angka kedua, uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Ambil titik A, 0,0 di luar garis 2x tambah 5y sama dengan 10 untuk diuji ke pertidaksamaan 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 10. Titik 0,0 termasuk ke dalam penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang melewati 0,0 dan daerah yang diarsir bukan termasuk ke daerah penyelesaian. Itu gambarnya dari hasil ya? Mana hasilnya dari panggilan? Oh ya, berarti daerah penyelesaiannya mana? Yang bersih ya? Ya. Yang bersih ya. Ya. Yang lainnya ada jawaban lain atau sama? Yang kelompok lain? Sama, Bu. Sama. Nah. Selanjutnya untuk permasalahan yang terakhir. Saya, Bu. Ya, Dinda. Tunggu sebentar, Bu. Oke. Saya dari kelompok 5 akan membahas permasalahan kelima.
diketahui fungsi kendala pada permasalahan 1 yaitu 3x ditambah 2y kurang dari 250, x ditambah y kurang dari sama dengan 200, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Di sini kelompok saya mengarsir daerah yang salah satu atau yang tidak memenuhi daerah penyelesaian. Jadi untuk garis yang pertama, 3x ditambah 2y kurang dari 250, karena pada uji titik 0,0 bernilai benar. Jadi daerah penyelesaian berada di bawah garis mendekati titik 0,0. Sehingga saya arsir ke atas menjauhi 0,0. Kemudian untuk garis yang kedua, x ditambah y kurang dari sama dengan 200, karena pada uji titik 0,0 juga bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya berada di bawah garis. Untuk x lebih besar lebih dari sama dengan 0, daerah yang memenuhi di atas garis X, jadi diarsir ke bawah atau yang tidak memenuhi. Jadi kesimpulannya, daerah yang tidak terkena arsiran adalah daerah penyelesaiannya. Nah, ada pertanyaan nggak untuk permasalahan 1 sampai 5? Nah, oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, nah apa kesimpulan dari 5 permasalahan tadi? Sistem ketidaksamaan linear dua variabel SE adalah gabungan dari dua atau lebih ketidaksamaan linear. Langkah-langkah menentukan model matematika. Yang 1, baca seluruh masalah untuk menentukan pokok utama permasalahan. Yang kedua, menentukan mana yang dimisalkan sebagian variabel X atau Y. Yang ketiga, membentuk sistem ketidaksamaan linear dari hal-hal yang sudah diketahui. Yang keempat, menentukan fungsi tujuan, fungsi objektif. Langkah-langkahnya, menentukan daerah penyelesaian di sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, mengamar persamaan garis dari pertidaksamaan penyusun sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, menentukan letak daerah penyelesaian dari masing-masing ketidaksamaan linear dua variabel dengan melakukan uji titik. Yang ketiga, jika pada saat uji titik ketidaksamaan pernyataan yang benar, maka titik tersebut berada di daerah penyelesaian. Namun jika memberikan pernyataan salah, maka titik tersebut tidak berada di daerah penyelesaian. Ya, terima kasih Kusuma. Nah, bagus ya, itu kesimpulan yang kita dapat hari ini. Nah, itu kesimpulannya ya. Nah, selanjutnya, sebelum Ibu tutup, Ibu mau bertanya dulu apa pengalaman menarik selama pembelajaran dan kendala apa yang kalian hadapi selama pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Saya, Bu. Oh ya, kenapa nak? Saya terkendala sama jaringannya, Bu. Jadi, Bu dan teman-teman tidak terdengar jelas. Ya. Nah, kalau kita ada permasalahan dalam kendala jaringan seperti ini, emang agak susah sih kalau kita belajar daring ya pasti aja jadi kendala jaringan. Kadang-kadang kita keluar masuk meet atau suara kurang jelas. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal itu, nah berarti kan nggak optimal jadinya kalian belajar ya. Nah, nanti di Google Classroom nanti Ibu akan bagikan juga bahan ajar atau materi ajar dan juga video pembelajaran. Jadi video pembelajaran ini nanti yang Ibu bagikan itu ada membahas salah satu dari soal pada LKPD yang udah kalian kerjakan tadi. Nah, jadi bisa pelajari itu nanti ya untuk kendala-kendala jaringan seperti ini. Nah, selanjutnya nanti Ibu ada kasih kuis. Nah, kalian bisa jawab kuis pada Google Form itu terdiri dari 5 soal. Nanti waktunya Ibu kasih waktu 1 jam. Nanti habis pelajaran ini bisa dibuka itu ya kuisnya, tinggal dijawab aja. Nah, nanti kalian jawab di sana. Nah, ini karena waktu juga sudah mau habis ya. Pas ya 11.15 sudah mau habis. Nah, Ibu tutup sampai di sini dulu. Ya. Ya, untuk hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Jaga kesehatannya ya. Nah, anak-anak boleh lihat.